Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ahkamul Adhahi. Ankam tujzi al-badanah wal baqarah wasyah. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas, ya. Kemudian juga kita sempat membahas tentang syurutul udhiyah, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian ditambahkan syurut takhussub al-udhiyah, yaitu as-sin al-mu'tabar. Kemudian juga kita membahas pada pertemuan sebelumnya 4 sifat yang menghalangi keabsahan hewan korban dan juga sifat-sifat yang dikatakan makruh pada hewan korban. Maka kita masuk pada halaman 15, as-sifatul musla fil udhiyah. Sifat-sifat yang bagus pada hewan korban. Maksudnya sifat ideal, ya. As-sifat al-muslah, itu sifat yang ideal, sifat yang bagus pada hewan korban. Yang kedua, yang pertama, antakuna saminatan. Hewannya tersebut saminah. Apa saminah? Gemuk. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa yusannu istismanul udhiyah wa istihsanuha. Disunnahkan menggemukkan hewan kurban dan memperbagusnya. Disunnahkan mempergemuk hewan kurban dan memperbagusnya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Azza wa Jalla, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tersebut termasuk bagian dari ketakwaan hati. Rawa al-Bukhari ta'liqan an Abi Umamah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dari Abu Umamah. Qala, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abu Umamah mengatakan, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kanal muslimun yusamminun. Dulu kami menggemukkan hewan korban itu tatkala di Madinah, dan pada waktu itu kaum muslimun juga menggemukkan hewan-hewan korban. Jadi merupakan amal sahabah, ya, karena bahasanya apa? Kunna nusamminu. Dulu kami, menggunakan dhamir jamak, yaitu banyak orang. Maknanya kami dulu para sahabat menggemukkan hewan tatkala kami ada di Madinah. Juga kaum muslimun yang lain menggemukkan hewan. Jadi hewan yang mau dikorbankan sudah merupakan kebiasaan para sahabat, mereka gemukkan. Sehingga yang afdol mencari hewan yang gemuk. Yang kedua, antato'a fi sawadin wa tangzura fi sawadin wa tabruqa fi sawadin. Sifat yang kedua yang ideal pada hewan korban adalah dia menginjakkan kakinya pada warna yang hitam. Maksudnya dia menginjak pada bagian yang hitam, kakinya ada warna hitam. Wa tangzura fi sawadin, ketika melihat juga pada bagian yang hitam. Mananya apa? Warna pada bagian mata, ya, bulu pada bagian mata itu warnanya hitam. Wa tabruqa fi sawadin, dan juga ketika menderum dia di perutnya ada bagian hitam. Maksudnya apa? Warna bulu yang ada di perutnya warnanya hitam. Kambing yang ideal yang disebutkan, yang dikorbankan oleh Nabi SAW, Rasul mengorbankan kambing warna putih tapi bercampur hitam. Hitamnya di bagian kaki, bagian wajah, dan juga bagian perut. Akhraja Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha
anna Rasulullah SAW amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa'ata bihi liwadhiyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi SAW memerintahkan untuk disediakan seekor kambing kibas yang bertanduk. Kambing tersebut menginjak pada warna hitam, menderum pada warna hitam dan juga melihat pada warna yang hitam, lalu dibawakan kepada Nabi SAW untuk beliau korbankan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, aglaha samanan. Aglaha samanan. Yang ketiga, aglaha samanan. Kambing yang mahal harganya. Ya, kambing yang aglaha samanan, yang mahal harganya. Al-ahadits al-mustamilah ala kalimatin wa jumlatin. Ada hadis-hadis yang mencakup hal tersebut dengan satu kalimat atau satu jumlah. Ya. Ayyu riqabi afdal. Budak apa yang paling afdal untuk dibebaskan? Akhrajal Bukhari bi raqam wa Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar mengatakan qultu fa ayyu riqabi afdal? Ya Rasulullah, budak yang bagaimana, hamba sahaya yang bagaimana yang paling afdal untuk dibebaskan? Qala, Rasul mengatakan aglaha samanan wa anfaswa inda ahliha, yaitu budak yang paling mahal dan yang paling berharga pada tuannya. Nah, itu ketika paling mahal, paling berharga, itu paling afdal juga untuk disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau nak sedekah semen antum jangan semen merah putih itu yang harga 53 ya dia. Paling tidak harga Batu Raja itu. Ya nak, semen Batu Raja. Ya untuk kebaikan antum sendiri. Emang ana makan duitnya? Tidak ada kan? Antum biar antum amal jariah tuh. Ya dak umam. Mata yabda'u waqtul udhiyah. Kapan mulai waktu penyembelihan hewan kurban? Wa mata yantahi. Kapan berakhirnya? Yabda' ba'da tulu'il 'id sawa'un akana qabla al-khutbah aw ba'daha. Dimulai setelah salat Id. Baik sebelum khutbah ataupun setelah khutbah. Intinya sholat id lah selesai. Ketika sholat id sudah selesai, maka sudah boleh potong hewan kurbannya tadi. Mau khutbahnya selesai atau belum, itu tidak masalah. Yang penting sholatnya. Li'annal adillah allaqat al-hukma bis-salah. Karena dalil-dalilnya mengikat hukum itu dengan sholat. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana zibhun man kana zabaha qabla ayusalli falyazbah makanaha ukhra. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat, hendaklah dia mengganti dengan yang lain. Wa man lam yakun zabaha hatta shallaina falyazbah bismillah. Siapa yang belum menyembelih sampai kita sholat, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Jundub. Wa fi sahihain anil Barra' ibn Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dzabaha qabla shalah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'in. Juga hadis dari Al Barra' ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dzabaha qabla shalah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa lahu minan nusuki min fi syai'in. Kata Nabi SAW, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat Id, fa inna ma huwa lahmun, itu hanya daging biasa, qaddamahu li ahdihi, yang dia sajikan untuk keluarga dia. Wa laisa minan nusuki fi syai'in, dan bukan dianggap sebagai ibadah.
Wal afdal ayu akhiraz zabha hatta tantahiyal khutbah li anna dzalika fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal ya tunda dulu nyembelih hewannya tadi sampai selesai khutbah. Jadi kalau seandainya ada kambing ya mungkin mau buru-buru, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dzabaha qabla as-shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki syai'in fi syai'in. Wal afdal ayu akhir az-zabha hatta tantahiyal khutbah. Yang afdal ditunda dulu penyembelihannya sampai selesai khutbahnya. Kenapa? Li'anna dzalika fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal tersebut merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian batas terakhir menyembelih wa yantahi waqtul udhiyah ba'da ghurubi syamsi min akhir yaumin min ayyamit tasyriq wa huwal yaum ats-tsalits asyar min Dzulhijjah. Dan berakhir waktu penyembelihan dengan terbenamnya matahari pada hari akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Fayakunu dzabhu fi arba'ati ayyam, sehingga penyembelihan itu totalnya ada 4 hari. Yaumul Id, yaumul hadi asyar, wal yaum ats-tsani asyar, wal yaum ats-tsalits asyar. Jadi berakhir penyembelihan itu pada tanggal 13 Dzulhijjah dengan terbenamnya matahari di tanggal 13 tersebut. Jadi totalnya ada berapa? Ada 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Warawa Muslimun an Nubaisha al-Hudhali qala Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nubaisha al-Hudhali, Rasulullah SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kenapa hari tasyrik disebut dengan tasyrik? Li'anna an-nas yusyarriquna al-luhum tahta asy-syamsi fi dzalikal ayyam, fi tilkal ayyam. Karena pada hari-hari itu orang-orang ngeringkan, jemuri daging di zaman dahulu, jemurin daging di bawah terik matahari supaya dagingnya tidak busuk, dijemur kayak ikan asin itu. Itu di zaman dahulu. Kalau sekarang kan masuk freezer saja. Kalau zaman dahulu seperti itu. Qala al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, atau wa hadits kullu ayyami tasyrik dzibhun. Semua hari-hari tasyrik adalah dzibhun, hari-hari penyembelihan. Hadis dari sahabat Jubair bin Mut'im disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Wadzabhu fin nahari afdal wa yajuzu fil lail li'anna al-ayyam idza utliqat dakhalat fiha al-layali." Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh nyembelih di siang hari itu boleh-boleh saja. Nyembelih di siang hari hukumnya afdal. Namun kalau nyembelih di malam hari hukumnya boleh-boleh saja, ya. Karena istilah yaum, ayyam atau yaum itu kalau diitlakkan maka masuk malam juga, ya. Kalau diitlakkan maka masuk malam. Istilah yaum itu mencakup apa? 24 jam. Istilah yaum mencakup 24 jam. Kemudian ba'dul ahkam wal masail, sebagian hukum-hukum terkait kurban dan permasalahan-permasalahan terkait kurban ini tadi. Man arada ayyudhahi fala yajuzu lahu akhdhu syai'in min sya'rihi wala azfarihi wala basyarihi ay jildihi. Siapa yang ingin berkurban, maka tidak boleh bagi dia ngambil sedikit pun dari rambut yang ada pada dia. Mau rambut kemaluan, mau kumis, mau jenggot, mau rambut kepala, tidak diperbolehkan dia potong. Tidak pula kuku, tidak pula kulit-kulit yang ada di badannya. Jadi bagi orang yang ingin berkorban, tidak diperbolehkan bagi dia memotong segala sesuatu yang ada di badannya, kecuali hajat atau darurat. Rawa Muslim an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhahi fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk tanggal 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan ada salah seorang dari kalian yang ingin berkorban, maka janganlah dia
menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Wa fi riwayatin fala ya'khud sya'ran wala yaqlimanna dhufran. Dalam suatu riwayat, janganlah dia mengambil rambut yang ada di badannya, jangan pula dia memotong kuku. Tidak diperbolehkan kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu insyaallah taala pada hari Senin. Wan nahyu, nah tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu amalannya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ana harap santri disiplin di 10 hari pertama dan puasa, ya. Semuanya puasa. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada santri libur. Tidak ada libur, ya. Tidak ada libur. Normal belajar. Hari Arafah normal belajar. Ya, hari Id itu aja yang libur. Ini terkait dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala.